Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Sosial kelas PI 21A. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutia Humayra Radini dengan NIM 0603521035 dan di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Ahmad Fadil Akbar Selamat dengan NIM 0603521001. Ya, saya Desya Aulia Fitriadi dengan NIM 0603521014. Saya Farah Fadila Utami dengan NIM 060 352 1023. Nah, itu dia teman-teman saya tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai topik stereotip, prasangka, dan diskriminasi yang akan kami fokuskan pada topik mengenai prasangka. Sebelum masuk ke materi, ada intermezzo sedikit dari saya. Menurut saya pribadi, prasangka merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas karena kita sering melihat ini dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari juga tentunya. Ada film dari adaptasi novel Jane Austen yang berjudul Pride and Prejudice yang membahas kurang lebih sedikit tentang prasangka ini, di mana salah satu tokohnya memiliki prasangka terhadap karakter yang ia sukai. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan materinya yang akan dimulai pertama-tama oleh rekan saya Desya. Kepada Desya, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mutia. Saya di sini akan saya di sini akan mempresentasikan mengenai stereotip. Pengertian stereotip. Menurut Menurut Liliweri 2003, stereotip adalah evaluasi atau penilaian yang kita berikan kepada seseorang secara negatif. Memiliki sifat-sifat yang negatif hanya karena keanggotaan orang itu pada kelompok tertentu. Nah, menurut Samover dan Porter, stereotip adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Sedangkan menurut Matsumoto, stereotip adalah generalisasi kesan yang kita miliki mengenai seseorang, terutama karakter psikologis atau sifat kepribadian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai prasangka. Pengertian prasangka. Prasangka pertama kali diperkenalkan oleh psikolog dari Universitas Harvard, Gordon Allport. Berasal dari kata prejudicium yang berarti pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Nah, Brehm dan Kassin mengemukakan prasangka dapat berarti sikap, emosi, atau perilaku negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya penilaian tanpa melihat karakteristik unik dari seseorang atau sekelompok orang yang dinilai. Tetapi penilaian dilakukan berdasarkan karakteristik kelompoknya yang menonjol. Nah, prasangka menurut Brown dapat berupa keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, pengekspresian perasaan negatif, tindakan permusuhan dan tindakan diskriminatif. Sedangkan menurut Baron dan Branscombe, prasangka merupakan emosi negatif yang berupa tanggapan atau ketidaksukaan berdasarkan keanggotaan kelompok. Pengalaman dengan prasangka seperti itu bisa terjadi baik karena kita adalah targetnya atau atau ketika kita mengenali prasangka dalam diri kita sendiri dan menyadari bahwa tindakan kita terhadap beberapa kelompok kurang positif dibandingkan dengan cara kita menanggapi anggota kelompok kita sendiri. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Nah, setelah tadi kita mendengar pembahasan dari Desya, mengutip dari buku Milik Pasarwono, prasangka memiliki fungsi heuristik atau biasanya disebut dengan jalan pintas, yaitu kita langsung menilai sesuatu tanpa memprosesnya secara terperinci dalam alam pikiran yang biasa disebut dengan kognisi. Tujuannya adalah agar individu tidak terlalu lama membuang waktu dan energinya untuk sesuatu yang sudah diketahui dampaknya. Objek prasangka dapat berupa individu maupun kelompok. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Fajar pada tahun 2009, sumbangan yang efektif terhadap prasangka
kepada etnis Tionghoa memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku agresi pada kategori sedang yang memiliki presentasi sebesar 75,1%, yang memiliki arti prasangka di sini memberikan pengaruh terhadap perilaku yang agresif. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai dari mana sih kira-kira prasangka itu timbul. Jadi, menurut Baron and Byrne, ada beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi adanya prasangka. Yang pertama ada konflik langsung antar kelompok, di mana kompetisi sebagai sumber prasangka yang didasarkan oleh realistik konflik teori, di mana kompetisi antar kelompok sosial akan terjadi untuk memperoleh kesempatan atau komoditas yang berharga yang akan berkembang menjadi kebencian atau prasangka maupun dasar emosi. Yang kedua ada pengalaman awal berdasarkan social learning theory, di mana prasangka di sini dipelajari dan dikembangkan dengan cara yang sama seperti sikap yang lainnya, yaitu melalui pengalaman langsung dan observasi. Disinilah peran media massa juga berperan dalam perkembangan prasangka itu sendiri. Yang ketiga ada kategorisasi sosial, di mana efek kita atau in-group dan efek dari mereka atau out-group memiliki kecenderungan untuk melihat kategori sosial, sehingga prasangka ini akan terjadi identitas diri melalui self-esteem, di mana mereka akan berusaha untuk meningkatkan self-esteem mereka dan mengidentifikasi diri mereka sesuai dengan kelompok sosial tertentu. Dan yang terakhir ada dari stereotip, yaitu kerangka berpikir yang terdiri dari pengetahuan dan keyakinan seseorang tentang kelompok sosial tertentu dan traits-traits tertentu yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang menjadi suatu anggota kelompok tertentu. Selain dari itu, ada beberapa faktor juga nih yang menjadi faktor munculnya prasangka. Seperti yang bisa kita lihat, ada orang berprasangka ternyata dalam rangka untuk mencari kambing hitam, ada yang karena memang sudah dipersiapkan, ada yang timbul karena anggapan tersebut sudah menjadi pendapat umum. Yang ini nih yang biasanya yang banyak ya. Dan yang terakhir ada prasangka yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan atau akhirnya menimbulkan perasaan superior. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih Mutia. Tadi materi kita udah mendengarkan nih penjelasan dari Mutia. Selanjutnya di sini aku mau menjelaskan mengenai ciri-ciri prasangka. Yaitu yang pertama adanya keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, yang merupakan kecenderungan untuk mengintimidasi lawan atau baik orang maupun kelompok atas dasar pandangan dari kelompoknya sendiri. Kemudian yang kedua ada ekspresian perasaan negatif, di mana perasaan negatif yang dimiliki seseorang kepada orang atau kelompok lain ini disebabkan juga karena perbedaan yang ada dalam pada dirinya dan kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya itu adanya tindakan pemusuhan dan diskriminasi, di mana seseorang cenderung menunjukkan sikap dan tingkah laku yang menunjukkan adanya permusuhan dan yang mendiskriminasi anggota di luar kelompoknya berdasarkan dari pandangan kelompoknya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada diskriminasi, di mana penjelasan diskriminasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 butir butir 3, yaitu tentang HAM. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan dan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya, menurut Tedorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti didasarkan pada ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Kemudian selanjutnya ada dalam diskriminasi pada aspek sosial budaya dalam masyarakat membentuk pola perilaku masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti bentuk penghindaran avoidance, pengucilan exclusion, diskriminasi secara fisik atau fisik
dalam bentuk penciptaan kepunahan suatu ras atau extension di mana kita sendiri bisa melihat kembali kilas balik pada masa lalu kita, kejadian masa lalu yaitu kejadian Holocaust dan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Para psikolog sosial dalam Baron dan Branscombe pada tahun 2013 mengemukakan perbedaan dalam stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Stereotip dianggap sebagai kognitif dari sikap terhadap kelompok sosial, khususnya keyakinan tentang seperti apa kelompok tertentu itu. Kemudian prasangka menurut Baron dan Branscombe ini dianggap sebagai komponen afektif atau perasaan yang kita miliki tentang kelompok tertentu. Dan diskriminasi menyangkut perilaku komponen atau tindakan diferensial yang diambil terhadap anggota kelompok sosial tertentu. Selanjutnya akan Farah. Oke, terima kasih Fadel. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara mengurangi prasangka. Berdasarkan penelitian dan eksperimen yang dilakukan oleh Syarif dan kawan-kawan, terdapat 6 kondisi dalam konteks yang dapat mengurangi prasangka. Kondisi pertama adalah dengan membuat mereka saling tergantung satu sama lain atau mutual interdependence. Mutual interdependence ini adalah keadaan di mana dua atau lebih kelompok saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain guna mencapai tujuan yang penting bagi mereka. Kondisi kedua adalah dengan membuat mereka bahu-membahu mencapai tujuan tertentu. Kondisi ketiga adalah dengan membuat kesetaraan status antar individu. Tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan siapapun, dan prasangka pun dapat reduksi atau berkurang. Ketika status individu berbeda, interaksi atau kontak dapat berujung pada pola stereotip yang ada, seperti ketika bos berbicara pada pegawainya, maka sang bos akan berperilaku sesuai stereotip umum mengenai bos. Next. Kondisi keempat adalah melalui interaksi bersahabat dan informal dengan beberapa anggota grup. Individu dapat lebih memahami bahwa stereotip yang dipercayainya ternyata salah. Menempatkan dua kelompok yang berbeda dalam satu ruangan tidak dapat dengan mudah mengurangi prasangka karena masing-masing individu akan tetap terfokus pada kelompoknya. Kondisi kelima melalui persahabatan. Interaksi informal dengan berbagai anggota atau multiple members of group, seorang individu akan belajar bahwa keyakinannya tentang outgroup adalah salah. Kondisi keenam adalah dengan adanya norma yang mempromosikan dan mendukung kesetaraan di antara kelompok. Norma sosial yang kuat dapat dimanfaatkan untuk memotivasi orang untuk menjangkau anggota kelompok luar. Sebagai contoh, jika bos atau profesor menciptakan dan memperkuat norma penerimaan dan toleransi di tempat kerja atau di dalam kelas, anggota kelompok akan mengubah perilaku mereka agar sesuai norma tersebut. Baik, tadi kita udah mendengarkan nih penjelasan mengenai prasangka, terutama dari faktor, ciri, dan bentuk-bentuk dari prasangka. Sekian materi yang insya Allah dapat kita sampaikan. Semoga menjadi wawasan baru bagi para pendengarnya. Kemudian di sini ada sepenggal hadis yang mana artinya adalah jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah cerita yang paling dusta dan janganlah kamu saling memaki, saling mencari kesalahan, saling membanggakan, saling beriri, saling membenci dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saya Ahmad Fadel Akbar Selamat dan rekan-rekan saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi wawasan yang baru lagi ya.